Manajemen AC Milan diundang ke markas UEFA untuk bahas situasi FFP. Manajemen klub telah diundang ke markas UEFA untuk berdiskusi mengenai masalah finansial fair play. Hal ini bertujuan agar keuangan AC Milan bisa tetap stabil dan tidak mengalami krisis finansial seperti beberapa tahun lalu. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa manajemen klub telah diundang oleh UEFA untuk membicarakan tentang aturan finansial fair play yang bakal diubah beberapa tahun lalu. Ivan Gazidis yang merupakan CEO klub dan Giorgio Furlani yang merupakan perwakilan dari Elliott Management telah mendapat undangan untuk datang ke markas UEFA yang ada di Nyon, Swiss. Ivan Gazidis dan Giorgio Furlani diharapkan bisa memahami mengenai aturan baru yang bakal diterapkan UEFA terhadap financial fair play. Karena hal itu bisa membuat kondisi finansial klub tetap stabil dan terhindar dari sanksi yang mungkin bakal diberikan UEFA. AC Milan pernah disanksi oleh UEFA berupa larangan tampil di Liga Eropa tahun 2019 lalu akibat melanggar financial fair play. Sebab pada periode 2014 hingga 2017, klub mengalami kerugian besar di bawah kepemilikan Berlusconi dan Yong Hong Lee. Kedatangan Elliott Management ke AC Milan membuat kondisi keuangan klub perlahan tapi pasti semakin baik sejak pertengahan 2020 sampai sekarang. Di tahun 2020, Rossoneri memiliki hutang sebesar 194 juta euro. Pada pertengahan tahun 2021, hutang Rossoneri menurun menjadi 96 juta euro. Sampai akhirnya, pada pertengahan tahun ini, AC Milan hanya memiliki sisa hutang sekitar 40 juta euro. Dengan begitu, manajemen klub bisa memberikan dana transfer cukup kepada Stefano Pioli di bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar yang beredar, manajemen klub sudah menyiapkan 100 juta euro untuk Pioli belanja pemain. AC Milan lelang jersey khusus edisi Andriy Shevchenko demi bantu Ukraina. AC Milan turun langsung untuk membantu korban perang Ukraina. Klub yang bermarkas di San Siro itu mengumumkan akan melelang jersey edisi special ex pemainnya Andriy Shevchenko yang juga berasal dari Ukraina. Sebagai orang Ukraina, Shevchenko vokal menyuarakan pesan perdamaian dan meminta pertolongan dunia untuk membantu negaranya yang tengah diinvasi Rusia. Pesan damai Shevchenko juga muncul sebelum derby Milan di leg pertama Coppa Italia Rabu 2 Maret. Kini Rossoneri mengumumkan bakal menggalang dana untuk korban perang Ukraina. Pihak klub juga menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan ini bukan pilih kasih, karena sebelumnya Milan juga terlibat langsung saat membantu korban konflik Afghanistan. Rossoneri telah meluncurkan kampanye solidaritas dengan Palang Merah, dimulai dengan sumbangan dari Fondazione Milan, dan diikuti dengan lelang memorabilia dari tim utama Putra dan Putih, serta jersey khusus yang bekerja sama dengan Andriy Shevchenko, tulis Milan di laman resmi klub. AC Milan selalu memperhatikan masalah sosial dan dukungan untuk berbagai orang dalam krisis di seluruh dunia, karena itu bagian inti dari DNA klub. Dari Afghanistan hingga Lebanon, hingga pandemi global baru-baru ini, klub seperti AC Milan harus memikul tanggung jawab untuk berkontribusi mendorong perubahan sosial yang positif melalui tindakan nyata, imbuhnya. Jersey khusus yang bakal mereka lelang merupakan replika dari edisi final Liga Champions 2002-2003 di Manchester saat mereka menang adu penalti 3-2 atas Juventus dan menjadi juara. Nantinya bakal tertera nama Shevchenko dan nomor 7 di bagian belakang jersey. Ini terinspirasi dari jersey yang dikenakan oleh pemenang Ballon d'Or 2004 yaitu Shevchenko pada final Liga Champions 2002-2003 di Manchester. Jersey tersebut akan dihiasi dengan warna bendera Ukraina di bahu dan dada.
di mana tulisan AC Milan for Peace juga akan dicetak. Jelas Milan soal konsep jersey yang bakal dilelang nanti. Jersey tersebut akan tersedia dengan sistem pre-order online di toko resmi klub sejak 11 Maret dengan bandrol €50 atau Rp781.000. Nantinya, setiap orang dapat berdonasi lebih lanjut dengan nominal antara 15, 30, atau €50. Semua hasil penjualan jersey ini bakal disumbangkan ke Ukraina melalui Palang Merah Italia. Sebelumnya, Fondazione Milan juga sudah menyumbangkan perlengkapan darurat, obat-obatan, dan bahan pertolongan pertama kepada mereka yang terkena dampak perang Rusia-Ukraina. Berardi jadi bidikan utama Milan musim depan. AC Milan dilaporkan tengah membidik Domenico Berardi. Ia diharapkan bisa menjadi opsi Oliavolo untuk mencetak gol dari sayap kanan. Menurut laporan Tuttosport, AC Milan menjadikan Domenico Berardi menjadi buruan utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain 27 tahun ini menjadi andalan Sassuolo dalam beberapa musim terakhir. Pada musim ini, pemain yang kerap beroperasi di sayap kanan ini mampu bikin 12 gol dan 14 assist dalam 25 laga di Serie A. Berardi jelas diharapkan Milan mampu menambah daya serang di sektor sayap kanan. Dua pemain yang bisa mengisi sayap kanan Milan yaitu Alexis Lamakers dan Junior Mesias belum bisa mengimbangi Rafael Leao yang bermain menonjol di sektor kiri. Lamakers baru bikin 1 gol dan Mesias baru menyumbang 5 gol di semua ajang musim ini. Jumlah tersebut terpaut jauh dengan Leao yang mampu bikin 11 gol. Sassuolo tampaknya tak akan keberatan untuk melepas Berardi jika ada tawaran yang cocok. Pemain timnas Italia ini sebenarnya diminati oleh Fiorentina pada bursa transfer musim dingin yang lalu. Namun tawaran La Viola belum menarik minat Berardi yang ingin hengkang ke klub besar. Dia mungkin memiliki ambisi untuk bergabung dengan klub top dan kami berdiskusi dengannya begitu kami menerima tawaran. Fiorentina memang membuat pergerakan, tetapi itu tidak cukup dan mungkin Berardi membutuhkan klub papan atas, ujar CEO Sassuolo Giovanni Carnevali pada Februari lalu dikutip dari Football Italia. Meski demikian, upaya Milan untuk mendatangkan Berardi bakal takkan mudah. Harga yang dipatok Sassuolo untuk Berardi yang berkisar 30 hingga 35 juta euro bisa menjadi kendala untuk Rossoneri. Jumlah tersebut kemungkinan bakal memberatkan AC Milan. Pasalnya pasukan Stefano Pioli juga perlu untuk mendatangkan gelandang tengah, bek tengah, dan penyerang tengah pada bursa transfer musim panas mendatang. Serangkaian performa impresif bikin Florenzi jadi sumber daya penting Milan. Alessandro Florenzi tampaknya telah menjadi sumber daya yang berharga bagi AC Milan menyusul serangkaian performa impresifnya bersama raksasa Serie A tersebut. Salah satu pemain yang sedang perjuangkan posisinya di skuad Rossoneri setelah musim ini berakhir adalah Florenzi. Namun rasa-rasanya ia tampaknya bakal memenangkan kepercayaan manajemen. Milan News menyorot bagaimana derby melawan Inter beberapa waktu lalu menjadikan bek kanan 30 tahun tersebut sebagai salah satu pemain terbaik di lapangan. Namun hal tersebut bukan hal mengejutkan mengingat ia selalu tampil konsisten di level bagus sejak akhir November lalu. Setelah pulih dari minimnya persiapan musim panas dan masalah cedera yang menghantamnya sejak awal musim. Pemain internasional Italia tersebut merupakan salah satu leader Milan dan ia terus memberikan kontribusi berharga dan ia tentunya berharap bisa membantu raksasa Serie A tersebut meraih Scudetto yang ke-19 mereka. Perannya di ruang ganti pun telah disuarakan oleh beberapa tokoh dan performanya pada derby kemarin berbicara banyak soal karakternya. Masih ada peluang baginya bermain sebagai winger dengan David Calabria bermain di belakangnya, lantaran Florenzi merupakan pengumpan ulang.
lantaran Florenzi merupakan pengumpan bola yang baik yang akan memberikan servis yang memanjakan Olivier Giroud. Akan tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin tampil solid dan selalu bisa diandalkan Rossoneri dengan masa depannya baru akan dipikirkan setelah musim ini berakhir.